itu pasti ada yang preman yang minta uang keamanan, bahkan ada satpamnya aja digebukin. Selamat datang di podcast Mostan. Jadi ini suasananya hangat banget ya, dan kita ada kedatangan tamu spesial. Siapa nih namanya? Kenalin dulu dong. Yo, kenal. Saya Rehan udah bersama. Saya masih namanya ini kenapa dipanggil nggak tahu ya. Ini tiba-tiba disuruh jadi saya narasumber dari podcast apa ini nggak tahu kayak gue gitu lah. Ya itu perkenalan singkat dari saya. Ya, jadi kita ini temanya mau bahas apa? Data, sudah data. Kenapa sih dari data? Soalnya nih siang hari ini ternyata dia asalnya dari data, guys. Gitu, jadi ya itu. Jadi, tapi sekarang tinggalnya di sini, di Semarang. Iya, saya tinggalnya di Coba ceritain dong, gimana berproses? bekerja di Semarang. Iya. Jadi saya bekerja di Semarang itu karena saya itu mengikuti orang tua saya. Jadi kan orang tua saya kan kerjanya itu kan tidak kemana-mana kayak kan biasalah ya, namanya juga orang-orang dinas itu biasa beda-beda. Bapak saya itu kebetulan terdapat itu tempat di Semarang. Jadi saya dan keluarga saya keputusan untuk tinggal di Semarang aja daripada pergi kemana-mana lagi deh Pak. Ya gitulah mungkin. Sejak kapan pindah? Dari SMP kelas 1 dia udah kayak 4-5 tahun aja nih. Tapi sering nggak pulang ke sana? Terakhir kali apa ya, pas naik kelas pas naik SMA itu terakhir kali. Keluarga semua masih di sana. Kalau keluarga dari bapak ya semua masih di sana. Kalau seperti ibu adik semua di sini. Waktu pertama kali kamu itu nggak sih kayak ngerasain perbedaan gitu? Oke, kalau perbedaan iya. Yang pertama Semarang panas. Iya lah. Ya, saat itu kayak di Medan tuh wah, hujan terus, hujan. Banjir nggak? Oh enggak, beda ya sama Semarang ya. Medan nggak banjir. Jarang. Kalau Semarang panas tapi kalau hujan juga banjir. Ya, pertama Semarang itu panas. Kedua, Semarang itu cepat banget terangnya. Jam 6 udah terang. Di Medan itu jam terang itu baru jam setengah 8, baru terang. Di sini jam 6 itu udah terang. Jadi makanya saya pas pertama kali dari Semarang betul kok jam 6 kok udah terang aja di sini, udah terang benderang gitu. Sementara saya pas itu di Medan itu jam 6 itu saya masih tidur. Kayak saya merasakan kayak perbedaan besar dari pola tidur saya juga berbeda. Di sana kan, di sana tuh rata-rata orang tidur jam 10, jam setengah 11. Di sini rata-rata jam 9, kadang-kadang ya udah jalan. Oh mungkin salah satu yang beda yang saya rasakan saat saya di sini. Sekarang kita ingin tahu tentang bahasanya sih. Mulai dari apa? Oke, boleh deh. Oke, kalau dari budaya, jujur kalau saya sendiri ya Batak saya itu termasuk Batak Toba. Jadi saya Batak Toba. Jadi ada 4 Batak. Batak Toba, Batak Papak, Batak Karo, sama Batak apa sih namanya Mandailing. Jadi 4 Batak. Jadi sebenarnya 4 Batak itu sama aja, tapi dibedakan oleh keluarga. Jadi kenapa dibilang Batak Toba? Karena dia tinggalnya di Toba. Karena dia itu Bataknya itu sekitarannya di Toba. Kenapa dibilang Batak Karo? Karena dia sekitarnya Karo. Jadi Bataknya itu dipisahkan oleh wilayah. Jadi sebenarnya Batak sama di Batak, kita masih sama keluarga. Kalau Marga itu juga, kalau marga itu termasuk dari nama keluarga. Jadi nah kayak margaku Barita, marga saya itu Barita. Barita itu pasti pernah ya dengar polisi Barita. Ya itu termasuk dari kayak satu garis
walaupun nggak satu garis keturunan tapi masih ada kerabat karena kita satu keluarga, satu marga. Satu marga itu keluarga, jadi keluarga itu ya udah satu marga. Jadi bahkan kalau misalnya kamu tuh berbeda berbeda marga itu masih bisa dibilang keluarga juga. Seperti saya Ambarita sama keluarga saya Turnip itu ada marga di Batak namanya Turnip. Jadi itu Batak itu masih dibilang keluarga karena dulu pendahulu kita, pendahulu saya atau pendahulu Batak itu pernah satu keluarga. Jadi kayak cabangnya gitu. Kalau hubungannya tentang pernikahan di sana itu gimana? Pernikahan. Kalau pernikahan ya yang itu dulu ya, yang normal dulu ya, pernikahan ya kayak biasa pernikahan besar. Dan kalian pasti pernah dengar lah ya tentang nikah orang Batak itu laki-laki yang harus bayarin. Iya. Ya semua harus dibayarin. Nah itu kenapa laki-laki harus bayarin? Itu tuh termasuk karena harga diri dari sukunya. Jadi kayak emang udah dari pendahulu bahwa patrialisme. Jadi di mana laki-laki itu yang membayar semuanya. Jadi mau makan mau apa itu laki-laki. Ada kayak sapi 20 ekor atau apa? Nah, ya. Jadi beda ya kalau zaman dahulu yang saya dengar dari orang tua saya. Kalau misalnya sekarang kan pasti pakainya duit ya. Kalau dulu melamar itu pakai ternak 20 dan itu lamaran itu tergantung dari status dari perempuan tersebut. Jadi semakin tinggi status dari perempuan tersebut, semakin banyak semakin banyak mahar atau uang yang harus dikeluarkan untuk melamar tersebut. Jadi misalnya dia itu profesor di Harvard atau saintis di Harvard, misalnya gitu ya, dia punya pendidikan yang bagus dan statusnya itu misalnya orang kaya, itu pasti kalau misalnya kamu orang Batak, berarti kamu harus melamarnya dengan uang yang sangat banyak. Jadi gitu. Kalau bahasa-bahasa di suku Batak gimana? Kok kayaknya kalau coba kamu Saya bisa dibilang Batak palsu ya. Karena saya sendiri nggak ikut di desanya dan saya itu jarang diajari bahasa Batak sama orang tua. Tetapi saya nanti wajib belajar bahasa Batak saat saya berumur 21 tahun. Dikarenakan 21 tahun itu saya harus kesana dan menerima namanya kayak kamu itu bisa penerimaan ke desa tersebut. Jadi kamu harus bisa bahasa Batak. Nanti di situ kayak ada kata-kata Batak dan saya harus belajar. Saya juga harus ngomong ke ketua juga kayak gitu. Itu wajib. Seandainya enggak, ya kamu malu kalau kamu udah 21 tahun seorang Batak bisa Batak kan. Jadi mau kalau kamu langsung merantau di umur itu harus kembali lagi ke Batak. Iya, harus kembali lagi ke situ. Tapi harus ada alasannya. Kayak misalnya misalnya kita itu punya kakek namanya opung. Misalnya opung meninggal, itu warisannya akan diturunkan kepada cucunya, bukan kepada anak. Jadi makanya opung itu namanya itu berdasarkan dari cucunya. Jadi misalnya seorang opung punya cucu namanya Rehan, itu namanya dibilangnya opung Rehan, bukan opung dari anaknya. Jadi namanya bukan misalnya bapak saya namanya Wilman, opung Wilman, bukan, tapi opung Rehan. Jadi begitu. Jadi semuanya itu diwariskan kepada cucunya. Anaknya itu adalah menerima warisan dari opungnya. Jadi begitu. Ini wisata, misalnya kita mau liburan ke wilayah sana, kamu ada rekomendasi liburan kemana? Medan ya? Bukan harus Medan sih. Kalau sekitar Sumatera Utara saya ke Brastagi. Itu recommended. Itu apa Brastagi? Brastagi. Kalau untuk orang Semarang mungkin kalian tahunya Brastagi itu kayak Bandungannya Sumatera Utara. Itu wilayah atas gitu. Iya, dia itu di gunung. Jadi itu tempat dingin, terus di situ tempat seperti biasa lah namanya juga itu ada banyak pegunungan, terus di situ udara dingin, terus kayak sejuk lah intinya. Terus di situ banyak kuda, terus di situ juga banyak kayak orang jualan-jualan kayak jagung-jagung. Biasanya kan di gunungan banyak orang jualan ya, jadi banyak.
Terus Danau Toba, ya seperti biasa ya pasti Sumatera Utara itu pasti nggak enak tuh kalau kita ke Danau Toba. Danau Toba itu dia itu danaunya besar banget, bahkan kamu bisa kayak mau kamu kayak apa yang speedboat apa yang buat ya kayak gitu ya lu kayak juga bisa ya banana boat juga bisa karena danaunya besar dan itu danaunya itu bisa dibilang bersih gitu. Nah, terus mungkin kalau untuk tempat-tempat yang saya datangi kurang recommended ya karena di Medan itu kalau dibilang tempat wisata itu dibilang kurang gitu karena dia itu lebih ke kota kayak Semarang kan gitu. Dilihat apa yang mau dilihat? Ini apa sering banget direkam katanya kalau orang sana itu dia cenderung dia itu bicara keras. Ini biar saya ceritakan ya. Ini saya dulu pernah bertanya kepada orang tua saya, kenapa orang-orang Batak itu bicara keras? Pertama, karena dulu itu orang Batak itu rumahnya jauh-jauh. Jadi di desa, iya. Jadi kalau mau ngasih tahu saya ini rumahku. Jadi kalau mau ngasih tahu harus keras. Ya kan. Dan kita itu termasuk suku apa namanya? Kita itu leluhur kita itu banyak pedagang. Jadi kita merantau kemana-mana dan karena merantau itu kami pasti kalau merantau itu kamu harus merasa harus tegas, kamu harus disiplin, kamu harus merasa harus mendominasi gitu kan ya, kamu dihormati di tempat itu. Jadi itulah mengapa kita itu keras dan itu juga termasuk dari lingkungan kita juga sih karena lingkungan kita itu udah ngomongnya keras banget. Lu teriak-teriak tuh, kamu datang ke sana baru turun dari bandara udah orang teriak-teriak aja gitu. Iya, itu udah kayak gitu kan. Kalau agama di sana lebih. Oke, kalau agama di sana di Medan ya, di Medan itu kan campuran, ada gak cuma suku Batak, di sini juga ada Jawa, di sini juga ada Tionghoa, di situ juga ada orang-orang India. Saya situ sering ketemu lebih banyak orang Cina. Karena Cina mereka itu kayak apa sih namanya imigrasi gitu. Jadi orang kamu tuh lebih sering ketemu orang Cina itu lebih banyak di Medan daripada di Semarang. Dan orang Cina di sana itu mereka itu bahasa Tionghoa-nya itu lancar banget. Daripada kamu kalau di Cindo di sini tuh masih kamu jarang banget dengar orang-orang ngomongnya bahasa Jawa. Ya, kalau di sana tuh malah kan nggak bisa bahasa Indonesia. Karena di sana pakai bahasa asing kan. Jadi dan kalau untuk dibilang mayoritas itu lebih banyak mayoritas Muslim, ya seperti biasa Indonesia kan orang dengan mayoritas Muslim. Terus di situ kedua banyak ya biasa Katolik. Orang-orang Batak itu mayoritas juga Katolik, tapi juga ada orang Batak yang Islam. Jadi walaupun Islam Batak itu juga dibilang termasuk itu. Jadi kalau kamu lihat orang Islam itu antara dia orang Batak atau enggak dia itu bukan dari Medan itu. Nah, rata-rata orang Batak itu. Di desa saya aja, kampung saya namanya Pandundingan itu. Wah itu adalah daerah terkecil dari Siantar, Pemantuan Siantar. Jadi itu rata-rata, hampir semua itu Katolik. Emang kalau bahasanya itu macam-macam ya bisa Bataknya sendiri. Kalau Batak, kalau logat sendiri, logat seperti biasa, logatnya keras, logatnya tegas. Tapi kita juga ada namanya Batak. Aku nggak tahu ya namanya kan. Aku pernah diceritain sama bapakku. Kalau misalnya kamu sudah mencapai kayak ketua gitu di suatu desa, kamu itu wajib belajar Batak halus kayak kita ada Batak halus kayak ada promo tapi versi Batak. Jadi itu kayak halus beda sama bahasa Batak itu betul ngomongnya itu harus halus, makanya dibilang Batak halus karena emang ngomongnya itu harus halus. Jadi itu tingkat paling tinggi dari kalau misalnya kamu udah penatua kamu wajib pegang penatua kayak misalnya kamu ketua dari suatu itu apa agama kayak gitu di kamu wajib bisa itu. Dan kamu kalau mau bicara sama penatua itu
harus bisa sedikit lah. Yang penting kamu ngerti apa penakwa itu bilang. Tapi kamu harus bisa pakai. Kamu temennya bisa kayak gitu. Karena dia wajib ngomong kayak gitu. Ya. Dan ya, kita udah tahu nih banyak tentang Batak. Kira-kira mau balik lagi ke sana nggak dia? Enggak. Tidak. Udah kenalan di sini. Ya di sana apa ya? Kan kalian udah pernah ya? Bukannya bersikap jelek-jelek kan emang. Di sana itu dibilang sangat lumayan berbahaya lah ya. Berbahaya. Jadi kau pasti pernah dengar kan kayak Medan itu kota kriminal kayak gitu. Ya kota kriminal karena emang di situ banyak hal-hal kejahatan kayak preman-preman di situ keras-keras tau. Kamu saya nih ini rumahmu nih, kamu ada rumah komplek itu pasti ada yang preman yang minta uang aman bahkan ada satpamnya jadi dibukin. Jadi gitu. Aku jujur merasa Semarang itu enak ya karena aman, orang-orangnya ramah. Orang Medan juga ramah, tapi kalau dibandingkan sama orang Jawa, beda banget. Ramah, aman, kayak misalnya kamu jalan-jalan di dekat jalan di Jawa itu kamu tuh merasa aman, gak akan ada preman yang gak akan sih. Kayak kemungkinan kamu dipalak preman itu lebih sedikit. Lah, kamu di Medan, kamu jalan-jalan, ini ada namanya bagian selatannya dari Medan itu bagian pinggiran banget. Itu ada kota, ada tempat isinya preman. Lu jalan di situ baru beberapa meter jalan udah dipalak preman. Dek, ini kan kamu kan lewat nih. Ini tuh ada fee kayak gitu loh, fee untuk jalan untuk lewat. Ya, 20.000 cukup lah. Ya, pasti kayak gitu. Makanya, aku merasa di sini tuh enak. Alhamdulillah ya. Iya. Itu mesti nambah. Gitu aja ya. Sekian. Makasih ya dan Ida. Jadi terima kasih banyak. Ya nanti kalau misalnya mau undang lagi mau tanya-tanya lagi harus mau. Oke. Iya.